Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue, yaitu Chandra Maulana. Nah, di sini gue akan menjelaskan tentang 10 tempat yang ada di dunia One Piece yang ada di dunia nyata. Nah, untuk video tersebut jangan lupa like, share, dan komen, dan juga jangan lupa subscribe untuk channel ini dan untuk mendukung video ini. Selamat menyaksikan. Kerajaan Ramal diperkenalkan di One Piece itu di episode 666 ya, di animenya. Kerajaan itu menjadi setting dongeng tentang seorang penyerang tidak dikenal yang bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang di seluruh kota penyerang. Itu akhirnya diketahui seorang pria bernama Hakuba. Nah, kalian pada tahu dong siapa itu Hakuba? Hakuba di dunia One Piece itu adalah Cavendish ya. Nah, meski hanya sekilas, kerajaan Rumal terinspirasi dari kota London dengan menara jam ikonik Big Ben dengan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper pada abad 19. Sepertinya peristiwa historis itu juga menjadi inspirasi dari cerita One Piece. Cerita ini ya. Nah, untuk yang kedua di situ ada Pulau Zo ya, atau di dunia nyata itu ada Elephant Rock Island, di Elephant Rock ya, yang di Islandia gitu. Pulau Zo mungkin adalah salah satu pulau yang paling unik ya di serial ini. Pulau Zo berada di atas punggung gajah raksasa yang bernama Zuniza. Ia mengarungi lautan dengan kaki yang sangat panjang, melindungi penduduknya dari mereka yang berusaha menyerang pulau itu. Gajah itu punya hubungan unik dengan peradaban yang tinggal di atasnya. Nah, ide gajah yang membawa dunia di atas punggungnya adalah konsep baru dalam literatur ya. Namun, Pulau Zo ini sangat terinspirasi dari Elephant Rock di Islandia. Punya skema warna yang sama, hijau dan abu-abu, dan juga mata yang mirip gua. Bisa dipahami ya bagaimana ini bisa pas dengan petualangan mengarungi lautan Luffy dan krunya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah terminal abu-abu atau Grey Terminal ya. Nah, di sini tuh Grey Terminal itu mirip dengan Smoky Mountain yang ada di Filipina. Grey Terminal atau dikenal sebagai suatu rumah bagi sejumlah karakter utama terbaik di serial ini. Pulau ini terdiri atas warga lokal yang berbeda. Tapi Grey Terminal adalah rumah Sabo dan yang lain yang mencari pernak-pernik dan harta karun di bawah gunung sampah gitu ya guys ya. Tempat itu terinspirasi dari salah satu sumber yang paling kontroversial, yaitu Smoky Mountain. Tempat itu merupakan daerah kumuh di Manila. Manila itu di Filipina ya guys ya. Gunung sampah dan barang-barang yang tidak diinginkan tertutupi asap akibat pembakaran kayu. Orang-orang di sana juga bekerja di tempat itu dengan mencari barang-barang berharga. Nah, gitu. Untuk yang keempat yaitu adalah Dressrosa. Dressrosa di real life-nya itu adalah Park Gul ya. Park Gul yang ada di Spanyol gitu ya guys ya. Dressrosa adalah pulau puncak di mana perompak lebih jerami melawan pemimpin yang tiran dan jahat, yaitu Don Quixote dan Flamingo. Tempat ini penuh dengan bangunan yang berwarna, warganya terdiri atas orang dan mainan hidup. Mengejutkan kalau ternyata tempat ini di bawah kekuasaan penguasa yang diam gitu ya guys ya. Dressrosa terinspirasi dari Park Güell di Barcelona atau Spanyol. Taman ini memiliki taman yang rimbun, desain yang mosaik, dan arsitektur yang dirancang oleh Antoni Gaudí, salah satu orang di balik modernisasi. Perpaduan ini menciptakan salah satu tempat yang paling mencolok secara visual di seluruh Spanyol. Lokasi ini menjadi tempat bagi pertarungan Luffy dan Doflamingo di salah satu episode yang menurutku episode yang paling lumayan seru ya gitu, bisa dikatakan seru ya. Untuk yang kelima yaitu adalah Mary Joyce ya. Mary Joyce real life-nya itu seperti di Prancis, yaitu Cateau de Chambord ya guys ya. Ibu kota fiktif yang terletak di Greenland, salah satu pemerintah dunia berkumpul yang membahas aksi banyak perompak dan berusaha mereka untuk menghentikan mereka. Meski estetika marmer dan bersihnya, ini adalah tempat sejumlah karakter yang paling mengganggu dan juga bekas rumah Doflamingo. Mary Joyce ya, tempat penguasa dunia gitu ya, di dunia One Piece. Nah, tempat ini terinspirasi dari Cateau de Chambord, yang bangunan ini salah satu kediaman yang paling terkenal di banyak kunjungi di Prancis. Lokasi yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ini menampilkan arsitektur dari masa Renaissance Prancis. Tempat ini memiliki sejumlah raja Prancis.
Untuk yang keenam yaitu adalah Amazon Lily, yaitu kuil gantung yang terdapat di negara Cina. Setelah dilempar dari cakrawala oleh pukulan Kuma ya, Luffy ditendang ke pulau wanita. Terlebih wanita-wanita itu hanya ternyata prajurit yang paling berbahaya di One Piece. Tanpa krunya, Luffy awalnya mendapatkan masa sulit sendirian dengan depresi dan dilemparkan oleh Kuma. Di situ Luffy bertemu dengan buah hangbok ya guys ya. Nah, tapi setidaknya dia bisa menghabiskan waktu untuk berkeliling sambil melihat pemandangan indah, kuil dan arsitektur yang dibendung di dinding jurang terjal Amazon Lily dibuat berdasarkan kuil di provinsi Shaanxi, Cina. Kuil itu dibangun pada abad ke-6 menjadi tempat bagi mereka yang belajar sejumlah filosofi tradisional Cina. Untuk yang ketujuh yaitu adalah Kerajaan Alabasta. Kerajaan Alabasta itu terdapat di real life-nya itu adalah di negara Mesir ya, yang dimana selama pertama Luffy yang tiba di Kerajaan Alabasta, salah satu yang busur terbesar di One Piece. Di busur ini dia mendapatkan dua anggota baru yaitu Chopper dan Nico Robin. Dia juga kembali bertemu kakaknya Ace. Mereka akhirnya bentrok dengan salah satu antagonis terbesar di serial itu yaitu Crocodile, kriminal yang punya kemampuan mengendalikan dan memanipulasi pasir. Meski banyak kota yang di kerajaan fiktif ini, semuanya terinspirasi dari banyak landmark di Mesir, dari piramida kuno, ikonik hingga tepian sungai ini, semuanya ada lokasi ini. Dan kekaisaran kriminal Crocodile membantu membuat episode terbaik saat serial ini. Untuk yang ke-8 yaitu ada di Water Seven, yaitu di Venice, Italia. Nah, kota Water Seven dikenal dengan kanal-kanal yang digunakan warga untuk berkeliling ini. Juga dikenal sebagai tempat penggalangan kapal. Water Seven adalah lokasi kunci bagi topi jerami untuk memperbaiki kapal mereka, Going Merry Go, agar bisa beroperasi lagi. Nah, dari kanal hingga kayak kapal transportasi bukan kejutan bagi kalau Finch adalah inspirasi dari tempat ini, dibangun di atas rangkaian pulau. Tempat ini adalah kota yang paling disukai dan dikunjungi di Italia. Venice telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak serial televisi dan film. Untuk yang ke-9 yaitu adalah Pang Hazard. Pang Hazard di dunia real life itu ada di Islandia. Nah, Pang Hazard adalah suatu pulau terbakar dengan api dan es. Kebakaran terjadi setelah bentrokan antara Guzan dan Sakazuki untuk memperebutkan gelar Fleet Admiral di Angkatan Laut. Nah, dengan kekuatan tingginya mereka meninggalkan kawah lautan di tengah pulau yang membuat kedua sisi itu tidak saling menghancurkan atau mencairkan yang lain. Nah, di sini Islandia kembali ke daftar ini, tapi geografi negara ini menjadi inspirasi di One Piece, dengan negara ini menjadi tempat aktivitas vulkanik dan sebagian di antara tertutupi salju. Bukan tidak lumrah untuk melihat api dan es dalam waktu yang sama. Ini menciptakan pulau yang teraneh di One Piece yang merupakan bintang di salah satu. Dan untuk yang terakhir itu adalah Wano Kuni, kerajaan ninja yang terdapat di Jepang. Nah, Wano Kuni adalah rumah perompak bis, di mana perompak ini dipimpin oleh salah satu penjahat terkuat yang terdiri sampai saat ini, yaitu Yonko Kaido. Sebelum dikuasai Kaido, Wano adalah negara indah dengan penuh dengan lokasi yang megah. Nah, Wano diduga terpengaruhi sebuah tema park yang bernama Kerajaan Ninja di Jepang, dengan sebuah replika kastil Azuchi, dan seluruh tempat itu dibangun dengan gaya periode Edo. Rasanya ini adalah salah satu inspirasi di balik Wano. Terlebih, tidak akan menjadi kejutan kalau ini akan menjadi dua Kaido melawan serangkaian samurai dan peralatan bergaya. Nah, di sini itu One Piece sudah menuju ke sudah beres ya Wano Kuni tersebut. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen channel ini ya. Untuk dukungan support terus, dan see you next time video. Thank you.